Baiklah, materinya yang berjudul Bimbingan dan Konseling pada Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada masa COVID-19. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau bisa disebut dengan COVID-19. Yang kedua, SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik tahun baru di masa pandemi COVID-19. 1. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. A. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntunan penuntasan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. B. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. C. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. D. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Peranan guru BK. Banyak guru BK yang masih bingung dalam mengisi kegiatan yang dapat dilakukan ketika semua siswa dalam kondisi belajar di rumah. Ada beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan guru BK seperti: yang pertama, melakukan survei terkait. 2. Pemahaman siswa tentang COVID-19. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa selama masa social distancing. Yang keempat, meminta siswa menceritakan pengalaman mereka dalam bentuk narasi, minimal 1 paragraf tentang perasaan mereka saat belajar di rumah atau belajar berliterasi. Beberapa pertanyaan yang bisa dimasukkan dalam survei kegiatan siswa belajar di rumah, yaitu apa yang diketahui tentang COVID-19 dan apa yang dimaksud dengan social distancing, apa yang dimaksud dengan lockdown, apa yang dimaksud dengan pandemi, sebutkan pengertian dari ODP, sebutkan pengertian dari PDP, apa saja yang dimaksud dengan suspek, dan yang terakhir, apa saja kegiatan yang Anda lakukan pada masa social distancing. Baiklah, langsung saja. Tahapan yang harus disiapkan oleh layanan BK dalam menghadapi NN zona hijau. Yang pertama, tahapan menyiapkan sumber daya dan sistem pendukung sekolah untuk pemenuhan dan penerapan protokol kesehatan. Setiap sekolah harus sudah menyiapkan sarana cuci tangan dan pengaturan jarak antar orang ketika berada di sekolah. Guru BK bisa menginisiasi atau turut serta dalam persiapan ini dan menyiapkan informasi sebagai bahan bimbingan bagi siswa dan sebagai bahan informasi kepada orang tua. Keluaran dari tahapan ini, kesiapan sumber daya dan sistem pendukung sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Tahap kedua, menumbuhkan atau membentuk kesiapan siswa, orang tua, dan guru sebelum kembali ke sekolah agar siap memasuki BK sambil ambil inisiatif secara kolaboratif untuk menumbuhkan kesiapan siswa dan orang tua. Isi bimbingan dan konseling difokuskan kepada pertumbuhan cara berpikir, sikap, dan penguatan kecenderungan tindak untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga siswa terkondisi untuk menerapkan protokol kesehatan dan orang tua merasa yakin bahwa sekolah aman dan siap mengawal perilaku siswa yang efektif. Kesiapan guru bisa ditumbuhkan melalui komunikasi antar guru dan secara kolaboratif menumbuhkan kesiapan siswa dan orang tua.
Lanjutannya, isi layanan BK menegaskan 3 hal protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dalam tahapan ini, layanan BK bisa menerapkan beragam strategi perkembangan perilaku siswa dan orang tua terkait protokol kesehatan sampai ke tahap internalisasi perilaku baru. Bahkan idealnya sampai menjadi regulasi diri. Regulasi diri merupakan kekuatan internal dari diri seseorang untuk bertindak atas dasar kesadaran sendiri dan bukan karena suruhan atau hukuman dan saksi. Tahapan internalisasi perlu diupayakan terbentuk agar kesiapan siswa dan orang tua memasuki NN cukup kokoh. Bukan hanya selama di sekolah, tetapi juga ketika berada di luar sekolah. Kelanjutannya, keluaran dari tahap ini, siswa dan orang tua siap dan merasa aman untuk kembali hadir ke sekolah, dan orang tua siap berkolaborasi dengan sekolah. Guru siap menerima dan mengawali perilaku siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Siswa siap menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan kesadaran diri sendiri baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru BK bisa berkolaborasi dengan siswa dan mengawal perilaku siswa lainnya. Tentu saja, untuk membentuk kesiapan dan regulasi diri dimaksud memerlukan proses, kerjasama, dan pendekatan bimbingan konseling yang tepat sesuai dengan jenjang pendidikan. Berbagai media bimbingan dan konseling bisa digunakan untuk membantu proses ini. Tahap ketiga, tahapan ini menumbuhkan kesiapan guru dan personil sekolah lainnya untuk memasuki NN dan mengawalkan perilaku baru siswa. Tahapan 3 bisa juga simultan dengan tahap kedua. Dari tahap ini, semua guru personil sekolah siap menerapkan protokol kesehatan dan mengawal perkembangan perilaku baru siswa sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Tahap keempat, pengawalan perilaku baru siswa di lingkungan sekolah harus terjadi sepanjang waktu dan dilakukan oleh semua personil sekolah, mulai dari saat tiba di sekolah sampai dengan jam sekolah berakhir. Dari tahap ini, kesiapan siswa untuk membawa perilaku baru ke dalam kegiatan belajar dan kegiatan lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sampai tahapan ini, perilaku baru berbasis protokol kesehatan diharapkan sudah terbentuk, terinternalisasi, sangat ideal jika sudah menjadi regulasi diri yang akan menjadi dasar untuk masuk ke dalam layanan bimbingan dan konseling lainnya. Dengan ragam isi layanan BK yang terkait dengan belajar, pribadi, sosial, karir, dan aspek perkembangan lainnya dalam keadaan semua pihak menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan kesadaran. Zona kuning dan zona merah. Tahapan pada zona kuning dan merah pada prinsipnya sama dengan zona hijau. Perbedaan terletak pada 2 yang fokusnya terletak pada kesiapan untuk belajar dan mengikuti pelajaran dan kegiatan lainnya dari rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan pada tahapan keempat ini di mana ragam isi layanan bimbingan diluncurkan dengan setting belajar dari rumah dan layanan BK di rumah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekiranya saya mohon maaf apabila perkataan saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.